Kali ini saya akan sharing pengetahuan apa atau kemampuan apa yang diperlukan agar kita bisa menjadi kaya. Dan ini hasil dari pengamatan saya, mulai dari melihat daftar orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, atau sebagian besar orang-orang kaya yang pernah saya temui di Indonesia. Saya dulu kan berprofesi sebagai MC, saya banyak diminta untuk menjadi MC launching perusahaan mereka, produk mereka, atau launching anak-anak mereka, putra mereka menikah. Dan ini yang bisa saya sharing. Saya adalah seorang akuntan, saya paham betul yang disebut dengan bisnis proses. Jadi kita itu sebenarnya bisa mencari uang dari manapun. Jadi kalau kita melihat proses dari barang diciptakan, dari ide sampai dia dijual, kita lihat satu persatu. Sebelum barang tersebut menghasilkan uang, kan diawali dari ide. Jadi kita bisa mendapatkan uang dari menjual ide. Banyak tuh, ya. Ide dijual, kemudian kita mendapatkan uang. Ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan uang dari mendesain. Jadi dari ide biasanya didesain. Misalnya kita ingin membuat sepatu, ya. Sepatu misalnya untuk perempuan yang nyaman dipakai, misalnya, ya. Dan kemudian ada ahli desain, bagaimana menciptakan sepatu yang untuk perempuan, yang nyaman dipakai, yang seperti ide yang diminta. Ya. Kemudian setelah itu, baru diproduksi kan? Diproduksi. Dan setelah diproduksi, baru dijual. Sekali lagi, ide, desain, produksi, jual. Nah ini saya sharing di tahap mana yang sebenarnya Anda perlu masuk kalau Anda mau kaya. Kalau Anda mau paling banyak duitnya, saya akan jawab. Jawabannya adalah di penjualan. Ya banyak kali, ya, orang yang kaya di dunia ini adalah justru cuma jual saja. Tidak lagi terlibat dalam ide, dalam desain, dalam produksi. Contoh, ya, orang kaya di China namanya Jack Ma, mempunyai Alibaba, Alibaba.com. Alibaba itu kan cuma apa ya, marketplace untuk jualan saja. Jadi siapa yang punya barang dicarikan dengan orang yang mau beli barang. Dia cuma mempertemukan saja. Tapi yang paling kaya adalah Jack Ma. Lebih kaya dari yang punya ide produk tersebut, lebih kaya daripada yang desain, lebih kaya dari yang memproduksi. Anda tahu orang paling kaya di dunia sekarang? Bukan Bill Gates, ya, bukan Carlos Slim Helú, ya, bukan Warren Buffett lagi. Yang paling kaya adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pemilik dan pendiri Amazon.com. Lagi-lagi sama. Ya, bisnisnya adalah mempertemukan pembeli dan penjual. Dia tidak memiliki barangnya, tetapi orang bukan pembeli dan penjual. Dia tidak memiliki barangnya, tetapi orang ini, ya, yang membantu penjualan adalah orang yang paling kaya di dunia. Lihat tuh, top 10 orang paling kaya di dunia. Ada macam-macam di situ. Ada pemilik merek-merek hebat, tetapi merek tersebut tanpa bisa dijual, nggak akan membuat pemilik merek tersebut kaya. Jadi kalau saya lebih detailkan lagi, ya, Anda barangkali pemilik ide, ya, bisa kaya, dibayar misalnya per produk, bolehlah kalau dapat deal seperti itu. Tapi banyak kali, ya, pemilik ide itu tidak kaya-kaya amat. Ya, misalnya pembuat ide, ya, Anda tahu pemilik ide yang John Pemberton? Sedih kita. Coca-Cola, ya, itu produk dengan brand paling mahal di dunia. Ya, pernah, saya nggak tahu kalau sekarang. Itu menghasilkan triliun. Anda tahu tidak? Penemunya, John Pemberton, ya, meninggal dalam keadaan yang sedih kita. Ya, dia jual resepnya dengan harga yang sangat murah, dan kemudian Anda lihat, yang kaya itu adalah perusahaan yang bisa menjual. Siapa yang bisa menjual itu yang disebut dengan perusahaan yang membotolkan. Kalau Anda baca di botol Coca-Cola, di situ kan ada namanya, kalau di Indonesia kan Amatil Bottling Company. Jadi mereka lah yang punya ide. Ya, mereka lah yang, maksud saya, yang menjual ide tersebut. Kita juga ingat kasus McDonald. McDonald bersaudara itu yang meng-create, ya, yang menciptakan, yang membuat ide untuk membuat burger yang demikian enak. Tidak terlalu kaya amat, cuman punya satu outlet. Anda bisa menonton film The Founder,
Yang kaya itu adalah Roy Kroc, adalah seorang ahli franchise yang menjualkan konsep itu dan membuat burger McDonald itu bisa terjual mungkin miliaran ya setiap bulan di seluruh dunia. Lagi-lagi ingin saya katakan, yang punya ide kadang-kadang tidak beruntung hidupnya dan tidak kaya-kaya amat kadang-kadang ya. Terus ahli desain juga biasa aja ya. Anda tahu desain logo Nike ya, yang shoes gitu, itu adalah seorang mahasiswa di Portland ya. Dia menyetorkan ide tersebut dan dibayar di bawah $100 tuh. Padahal lagi-lagi logo Nike itu adalah logo yang demikian mahal. Produk apapun kalau ditempelin Nike itu, yang shoes itu, harganya luar biasa, berkali-kali lipat. Ya, dan kemudian produksi. Produksi juga. Produksi. Apakah orang-orang yang skillnya bagus banget dalam melakukan produksi, kaya sekali? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kaya sekali sehingga masuk top 10, top 100 orang terkaya di dunia, di Indonesia enggak juga. Ya, kalau kita keluar negeri nih, kita beli satu merek sepatu yang mahal banget. Saya tidak perlu nyebut brand. Harganya bisa $100. Kita beli sneaker. Ya. Wah, bangga betul. Desainnya bagus. Ya, saya kan penggemar sneaker ya. Sepatu-sepatu Keds itu. Jangan kaget, begitu dibuka, made in Indonesia, made in Vietnam. Ya, made in Indonesia tuh pabriknya ada di Bekasi, ada di Tangerang. Anda tahu nggak sepatu-sepatu tersebut yang retail price-nya sampai $100, lebih dari $100, itu dibayar ke pemilik pabrik yang memproduksi semua, yang mengatur buruh, yang membeli bahan baku, memproduksinya dengan segala macam kesulitan, paling dibayar jauh di bawah itu. Paling menerima uang mungkin $20 atau mungkin lebih kurang dari itu, sementara dijual dengan harga $100. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapakah yang menikmati margin paling besar? Apakah yang memproduksi, sang pemilik pabrik, apakah yang menjual? Jawabannya adalah pasti yang menjual. Jadi apa yang ingin saya simpulkan? Kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin duitnya banyak betul, sebenarnya fokus saja di Anda harus punya kemampuan untuk menjual. Ya, kan saya udah buktikan tadi. Kita tidak akan bisa dapat banyak duit betul dari menjual ide. Kita tidak akan bisa dapat banyak duit begitu banyak dari membuat desain. Kita tidak akan bisa dapat banyak sekali uang dari produksi. Yang paling banyak mendapatkan uang adalah penjual. Kalau saya bisa simpulkan, Anda boleh punya ide yang sangat kreatif, Anda boleh ahli desain, Anda boleh jago produksi, tapi kalau ide Anda, desain Anda, kalian produksi Anda, produk yang Anda produksi tidak bisa dijual, selesai. Jadi ini ilmu hidup kalau Anda ingin kaya. Ya, jadilah penjual. Anda harus punya kemampuan yang baik untuk menjual. Kadang-kadang bila perlu Anda tidak perlu kreatif-kreatif amat. Anda nggak jago desain, Anda nggak punya ide, Anda nggak bisa produksi. Jadilah penjual. Saya kemarin mengundang Dewa Eka Prayoga, seorang penjual yang handal. Saya udah bertemu semua deh. Konglomerat Indonesia, orang-orang kaya in the top 10, in the top 20, rata-rata adalah jago jualan. Kadang-kadang barangnya adalah bukan barang mereka. Sekarang kita punya orang, apalagi zaman digital sekarang ya, ada orang yang kerjanya cuma jualan aja, ngambil barangnya dari orang. Ya, kita mengenal istilah macam-macam tuh, reseller, kita mengenal istilah dropshipper, kita mengenal profesi orang yang justru kerjaan cuma menjualkan produk-produk orang lain, dan kalau ada pesanan dia tinggal mengambilkan dari orang tersebut ya. Dan di perusahaan biasanya juga Anda perhatikan ya, yang gajinya paling tinggi, yang fasilitasnya paling bagus, dapat setelan jas, harus keren, harus wangi, mobilnya harus bagus, adalah bagian-bagian sales. Anda lihat nggak itu? Kadang-kadang dapat bonus kalau tercapai, bonus uang ke luar negeri. Bagian produksi yang di bengkel, yang di pabrik udah belepetan, ya ketaker tuh. Jadi sekali lagi
Saya ingin menyampaikan kepada Anda, kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin banyak sekali penghasilan, yang Anda harus kuasai adalah ilmu menjual. Gak gampang memang untuk menjadi penjual, makanya belajar. Paksa diri Anda agar Anda menjadi seorang penjual yang handal. Anda boleh cek itu, top 10, top 20, top 30, atau top 100 orang terkaya di dunia. Apapun bisnisnya, mereka adalah penjual-penjual yang handal. Kalau produknya tidak laku, mereka tidak akan pernah bisa menjadi kaya. Ya, pelajarin ya cerita hidup Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs dulu, Warren Buffett. Itu adalah penjual-penjual yang maha handal. Carlos Slim Helu, Amancio Ortega, orang tua dari Spanyol tiba-tiba punya ide, ia punya pemikiran untuk menjual produk-produk dengan harga murah, dengan juga desain yang bergantinya cepat sekali. Ya, dia membuat Zara sebulan sekali ganti desain dan buang, ganti desain dan buang. Zaman dulu kan produk-produk fashion kan 6 bulan sekali, cuman summer collection, dan winter collection. Lama banget 6 bulan. Ya, sekarang ada lagi H&M yang kalau tidak salah setiap minggu dia muncul desain baru. Ya, sekali lagi kemampuan menjual lah yang membuat orang menjadi kaya. Demikian tips saya, inspirasi saya kali ini. Ya, mari kita melengkapi diri kita untuk menjadi penjual. Saya adalah seorang penjual yang juga lumayan gitu ya. Saya mendapatkan banyak hal adalah dari kemampuan saya menjual. Menjual ide, menjual produk, menjualkan jasa orang, menjualkan karya-karya sendiri. Orang yang lebih kreatif dalam dunia industri kreatif mungkin lebih banyak ya. Banyak yang lebih hebat dari saya. Tetapi apakah mereka bisa menjual? Itu persoalan. Alhamdulillah hingga saat ini saya sudah meng-create lebih dari 200 karya televisi dan semuanya laku. Ya, karena saya ahli betul dalam melakukan penjualan. Ya, demikian inspirasi dari saya. Kita akan berjumpa dalam episode selanjutnya. Jadilah